Halo, kembali lagi di Teknosias, dan di video kali ini saya mau ngebahas sebuah laptop, dan ini adalah laptop bisnis ya dari Asus, yaitu Asus Pro B9440F. Ini produk udah lama rilisnya dan mungkin akan cukup menarik kalau dibahas karena harganya sekarang udah di bawah 12 juta untuk Ultrabook setipis ini. Dan langsung aja seperti biasa saya akan bahas laptop ini mulai dari desain dulu seperti apa. Jadi desain dari laptop ini tuh sebenarnya memang kelihatan simple ya, dan memang cukup berkelas karena memang ditujukan untuk kalian-kalian yang emang pekerja banget lah, atau memang pebisnis banget gitu, karena ya memang Asus Pro ini bukan diperuntukkan untuk gaming. Dan untuk warnanya ini adalah Space Gray disebutnya, dan cukup asyik dilihatnya. Saya rasa dibandingkan ZenBook sebelumnya yang emang warnanya itu agak kebiruan dan masih ada list berwarna emas di bagian samping-sampingnya, sejujurnya saya lebih suka desain yang stylish seperti ini daripada ZenBook lama. Dan untuk bahannya sendiri, keseluruhan notebook ini menggunakan bahan metal, dan bahan metal di sini udah military grade. Jadi ini udah dites dengan drop test dan vibration test. Habis itu juga pengujian dengan pengoperasian suhu ekstrim dan pengoperasian suhu rendah. Jika kalian perhatiin di bagian covernya ini juga terdapat logo Asus di bagian tengah, yang dimana sejujurnya saya kurang suka untuk di bagian ini, karena saya lebih senang mungkin kalau Asus bisa kasih logo Asusnya itu lebih kecil sedikit aja di bagian covernya, atau mungkin diganti ke logo dari Asus Pro di bagian samping biar terkesannya lebih premium. Lalu bila kita bicara soal bobot, Asus Pro B9440 ini punya bobot yang sangat ringan menurut saya ya, karena beratnya cuma ada di angka 1,05 kg aja. Dan untuk dimensinya sendiri itu ada di angka 32 x 21 x 1 cm. Jadi ini menurut saya adalah sebuah laptop yang dimensinya sangat ringan dan benar-benar tipis. Kenapa dibilang tipis banget? Karena ya di sini Asus udah gak masukin I/O port yang banyak. Bahkan cuma disediain 2 USB-C, itu pun pada bagian engselnya. Dan pada bagian bodi laptopnya ini cuma ada satu combo audio jack. Yang mana ini kalau yang butuhin banyak colokan jadi perlu masang banyak-banyak dongle lagi. Dan kebanyakan orang pada ogah buat nambahin dongle lagi yang bikin kabel-kabel jadi seliweran. Selebihnya USB-C di sini yang dimana keduanya itu udah mendukung Thunderbolt 3, tapi untuk USB yang salah satunya adalah untuk power adapter. Dan power adapternya ini juga nggak terlalu besar, ini punya daya di angka 65 watt dan ini menggunakan USB Type-C. Jadi kalau kalian nanti mau ngecas atau mau pakai power adapter lain sebenarnya masih bisa selama itu dayanya 65 watt dan menggunakan USB-C. Jadi sebenarnya kalau dibilang secara keseluruhan ya, misalkan kalian pakai laptop ini menggunakan power adapter itu sebenarnya USB-C-nya jadi cuma satu aja. Tapi gak masalah karena sebenarnya laptop ini di paket penjualannya juga sebenarnya udah dikasih USB dongle juga. Jadi misalkan kalau mau ditambahin lebih banyak ya gak masalah, atau misalkan mau ditambahin GPU eksternal pun udah bisa karena laptop ini udah ada Thunderbolt 3-nya. Lalu selanjutnya Asus Pro B9940F ini juga masih menggunakan konsep ergolift, yang dimana untuk ergolift itu bagian bawahnya akan terbuka sedikit atau terangkat sedikit untuk intake dari airflow-nya. Karena di bagian bawah ini juga Asus nampaknya masih cukup serius untuk ngasih cooling yang cukup baik di laptop ini. Karena meskipun demi laptop tipis, di bagian bawahnya terdapat lubang-lubang untuk airflow di laptop ini. Lalu meski laptop ini ukurannya bisa terbilang kecil secara dimensi, tapi Asus di sini masih mempertahankan layout keyboardnya, terutama di bagian huruf dan juga angkanya. Karena ukurannya ini masih setara dengan keyboard desktop, jadi yang mengecil itu hanya di bagian F1, F2, dan seterusnya. Habis itu di bagian untuk arrow key-nya. Dan untuk touchpad, di sini touchpadnya benar-benar lebar, udah oke untuk kelas laptop bisnis seperti ini. Untuk display, karena ini menggunakan panel 1 watt IPS level dan resolusinya Full HD dan tentu aja 60 Hz, tingkat kecerahannya ini bisa mencapai 300 nits, dan saya rasa ini adalah salah satu komponen yang dimana bisa membuat laptop ini jadi hemat baterai. Dan gak cuman itu aja, kali ini di bagian bezel Nano Edge display-nya itu sekarang screen to body ratio-nya udah mencapai angka 90%. Jadi untuk bezelnya ini udah sangat-sangat tipis. Lalu bicara soal bezel yang tipis, membuat webcam di laptop ini jadi gak ada sama sekali. Kalian harus pakai webcam add-on yang mana harus ngeluarin lagi kabel yang mana pasti ribet. Lalu selanjutnya yang mau saya bahas adalah soal spesifikasinya. Asus B9440F di sini menggunakan Intel Core i5 8265U dengan eGPU Intel UHD 620, RAM 8GB LPDDR3 2133 MHz, NVMe SSD 256GB, Wi-Fi AC dengan Bluetooth 5, dan udah include dengan Windows 10. Opsi upgrade yang tersedia di Asus Pro B9440F ini cuma di bagian NVMe SSD-nya aja. Karena untuk RAM LPDDR3-nya itu memang udah disolder, jadi nggak ada slot DIMM di sini dan kalian udah nggak bisa upgrade lagi RAM-nya. Tapi untuk SSD-nya ini masih bisa hingga 2 TB.
Dan untuk app utility, di sini nggak ada utility buat spesifik ubah fan speed, profile power, atau thermal profile. Adapun untuk ubah profile powernya hanya ada di control panel ya, di bagian power saver, balanced, atau high performance aja. Intel Core i7 8565U ini masih menggunakan Intel UHD 620 untuk iGPU-nya. Dan seperti yang kita kenal bahwa iGPU Intel sebelum Iris Graphics performanya hanya sebatas untuk display dan render standar, dan juga lebih unggul untuk produktivitas daripada untuk gaming. Pas saya tes dengan Adobe Premiere Pro dengan Intel QuickSync, kita masih bisa ngedit video 4K dengan playback mulus walaupun di 1/4 resolusi. Waktu buat render sih kehitung cukup lama ya, wajar aja sih karena i5 8265U ini merupakan CPU 4 core yang rating TDP-nya itu di 15 watt. Jadi buat editing video ringan di laptop ini harusnya nggak ada kendala. Dan performance di Cinebench R15 untuk level performanya ini termasuk cukup kencang untuk CPU seri U, apalagi Gen 8 Coffee Lake. Untuk suhu CPU sempat bumping ke 96 derajat saat stress test di Cinebench R20 selama 5 menit, karena Asus memberikan boost di 30 watt selama beberapa detik aja. Dan sisanya berjalan di 15 watt dengan suhu 76 derajat, lumayan adem ya. CPU juga dimonitoring saat menjalankan Genshin Impact, dan di sini kelihatan bahwa laptop ini cukup adem karena suhunya konsisten di bawah 70 derajat. Emang pada dasarnya Cinebench R20 ini terlalu berat untuk CPU kelas 15 watt. Sekarang untuk performance GPU-nya seperti apa? Kita coba tes dengan 3D Mark Knight Raid, dan di bagian graphics core-nya di kelas iGPU Intel UHD ini skornya masih kurang oke ya. Laptop ini bakalan bisa gaming kalau dipasangin external GPU via Thunderbolt 3, dan sayangnya kami nggak punya external GPU ya, jadinya nggak bisa tes lebih jauh lagi. Jadi kalau kalian butuh laptop dengan performa grafik yang oke dari Intel Core Gen 8, usahain buat cari yang punya GPU discrete. Lalu buat gaming di sini saya coba Genshin Impact dan bisa jalan dengan FPS rata-rata di 28 fps, setting rata kiri 720p. Dan artinya untuk game-game yang lebih ringan seperti Dota 2 atau Valorant harusnya bisa jalan dengan setting rata kiri di resolusi 720p juga. Dan Intel UHD 620 ini nggak lebih baik dari performa Radeon Vega 3 dengan memori single channel. Buat speed SSD-nya cukup oke dengan SSD NVMe 2x2 dari WDC dengan model SN530. Ini udah lebih baik dari speed SSD SATA, apalagi speed hard disk. So, laptop dengan bodi tipis dan ringan tapi portnya sangat terbatas, apakah ada yang mau? Iya sih ya, bisa ditambahin pakai dongle, tapi ya kesannya jadi lebih ribet. Laptop ini sih kalau si penggunanya pakai storage cloud dan peripheralnya pakai Bluetooth aja, it's okay. Tapi rata-rata dari kita masih perlu port yang banyak seperti USB-A. So, sedikit orang yang minat dengan laptop ini. Untuk performanya sih standar ya buat ultrabook seperti ini, dan buat gaming bisa dicolok ke external GPU karena udah Thunderbolt. Ya, kesimpulan sederhananya laptop ini bakalan cocok buat orang-orang yang perlu laptop yang nggak ngeberatin tas, dan lebih senang dibawa-bawa dan dipakai kerja di cafe atau di tempat ngongki. Dengan keunggulan hanya di dimensinya yang ringkas, laptop ini nggak bisa digunain dengan workflow yang cocok untuk semua kalangan. Oke, komen aja di bawah gimana pendapat kalian tentang laptop ini. Apakah kalian minat dengan ultrabook seperti ini, atau kalian yang udah pernah atau yang lagi pakai laptop ini bisa kasih pengalamannya. Oke, gitu aja review saya tentang Asus Pro B9440F ini. Jangan lupa like dan share kalau kalian suka, dan apabila video ini bermanfaat, dan subscribe kalau channel ini menarik dan sesuai dengan minat kalian. Follow juga semua sosmed Eksekutif Komputer dan Teknosias, linknya ada di deskripsi. Saya Fadil sebagai host, jangan lupa vaksin, stay safe, sampai jumpa di video selanjutnya.